emang tai kemarin. Tadi gue udah mencoba kayak ngampar. Yang bebas ini apa bebas Diem. habis tuh Ramadan nggak benar ya baus dong gitu gitu baus Harusnya Sasmita Jaya tuh. harus kayak ditutup udah Minum dulu. Apakah ini tadi pintu belakang itu saya kita terus diem ya? Iya. Diem deh. Hai guys, perkenalkan nama saya Maya Mulyani. Saya dari mahasiswa Universitas Pamulang, Sasindo, kelas 01 SIDP 003. Kali ini nih saya lagi mau wawancara narasumber yang ada di sebelah saya. Boleh diperkenalkan Kak namanya? nama saya Ahmad Fadila mahasiswa Sasindo 5. Itu saya ada di lembaga B. Berarti Kak Bedil ini sekarang udah semester 5 ya. Tuh, kalau misalkan kita kan sama-sama anak sastra Indonesia nih ya Kak. Aku mau nanya-nanya dong sebelum masuk ke aksi pertanyaan-pertanyaan yang bakalan aku kasih ke Kakak nih. Kakak kenapa sih kok bisa sih milih sastra? Apa ya? Berawal dari ini kali ya. Dulu kan emang suka membaca ya. Dulu suka buat cerita kan waktu itu kan kita kan namanya itu kan ada dong. Iya, kayak imajinasi gitu. Mengarang nih, tugas mengarang hari ini besok kemarin kalian itu ngapain aja gitu. Iya. Terus itu nulis. Nah, berlanjutlah ke dunia desain. Nah, pikiran kita itu, wah, sastra ada di desain nih. Ternyata di luar pemikiran kita yang gimana, wah, kok beda ya? Kita kira ada desainnya, ada mata kuliah yang kita sukai, ternyata di luar itu sih. Jadi ya mau nggak mau ya udah kita harus belajar sastra karena sastra itu penting juga sih buat komunikasi kita, tata bahasa kita, terus kita menghadapi orang, kita bisa baca bahasa tubuh orang dari dia berbicara, dari dia komunikasi, dari dia hal yang kecil yang kita contoh di WA ya. Dan ada dalam titik koma dan penulisan pasti ada dong. Dan cara itu kita kan tidak yang namanya titik koma atau gimana terus itu. Oke, berarti bisa banget nih ya kita yang buat apa sih dari awal ada itulah pengen jadi penulis gitu, itu masuk ke sastra itu beneran kayak worth it ya Kak. Jadi kayak kita banyak belajar juga gitu, jadi bisa jadi penulis yang oke gak sih apa gimana? Kalau penulis harus kuliah itu sih sastra dia. Contoh aja novel Laksamana Andrea Wirata itu bukan dari sastra, dari ekonomi, tapi itu tergantung ini yang membedakan apa ya yang membedakan sastra karena sastra bukan amanat sastra itu mungkin dari penulisannya, mungkin dari kosakata yang diambilnya, mungkin dari titik komanya. Mungkin kalau anak sastra paham aja gitu kayak lo koma di sini lo titik di sini gitu. Kalau yang bukan kan kayak meraba lagi lah gitu. Kayak kita tuh belajar lagi kayak ini titik gimana sih, ini bahasa ini bakunya sih gitu. Ada banyak bahasa yang nggak boleh terlalu salah atau bahasa terlalu frontal gitu. Mungkin anak sastra kan bisa netralisir itu kan. Oke, berarti kita mulai ke pembicaraan aja ya. Kan topik pembicaraan yang bakalan aku wawancara Kakak nih itu ya apa sih
kakak nih yang aku dengar udah berkarya gitu ya, udah punya karya. Mungkin kayak salah satunya yang aku dengar itu komik. Di sini tuh kayak Saya apa ya? diem. Oke, kan bentar, Kak. Gue serius bercanda. Enggak, ini gue serius. Gue cuma lupa doang. Oke, jadi itu ya alasan kakak milih sastra. Terus juga kalau misalkan mau jadi penulis, nggak wajib harus masuk sastra. Cuman kalau misalkan anak sastra itu lebih paham lah tata cara penulisannya, terus kosakatanya gitu. Ini balik lagi nih, kan aku kan ada tugas ini suruh wawancarain orang-orang yang udah berkarya ya, yang udah punya karya. Terus habis itu gimana sih cara kakak kerjanya itu, terus proses-proses kakak pembuatannya, dan apa sih sekitaran yang kakak tahu itu tentang karyanya nih. Yang aku tahu nih kak Begil itu udah punya karya kan ya. Apa aja sih kak karya-karya yang pernah kakak keluarin atau terbitin untuk buat gitu? Untuk karya yang pertama itu tentang komik Pendekar Remaja. Itu menceritakan tentang kenakalan remaja di Jakarta yang banyak kita lihat di Jakarta, ternyata tawuran, tapi brandingnya malah mati temennya itu. Jadi kayak udah nggak guna gitu kan, brandingnya buat tawuran. Terus yang kedua itu komik suka duka mahasiswa. Di sini menceritakan tentang kasus bully seorang anak dulu lah ya di satu kampus ya, anak satu kampus itu dia dibully, dia kasarnya dipalak lah gitu, dipalak dan siksa gitu kan. Ada satu jagoan, ada satu demo, satu jagoan yang di kampus itu suka malah yang masih masa gitu lagi masih membawa lagi STM-nya gitu. Terus ada lagi yang tentang puisi human life. Puisi human life itu kita menceritakan tentang puisi kata-kata indah menceritakan tentang kehidupan, tapi dituangkannya dengan kata-kata puisi gitu. Terus ada lagi namanya cerpen Bani Adam. Nah ini beda konsep. Tadi kan tentang puisi dan cerpen. Ini tentang cerpen ini, dia ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seseorang yang diceritakan dan dibuat sebagai cerpen terpendek. Itu ada lagi cerpen lagi namanya itu Cakrawala Bumi Bantara. Mungkin nama itu saya ambil di zaman Kerajaan dahulu kala. Jadi itu menceritakan tentang Nusantara daerah-daerah Padang, daerah-daerah Banten gitu lah, Banten itu menceritakan itu sih. Kayak lebih tepatnya sih. Terus karena itu puisi simfoni cerita. Kalau kita di simfoni mungkin di benak orang itu apa sih puisi? Itu kayak suatu aliran ya, soal cinta itu. Jadi itu puisi itu kita buat lagi dan itu emang benar pure tentang cinta, tentang perasaan, tentang hati, tentang yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami cinta. Apa ya, kayak keren banget gak sih yang tadi karya kakak yang udah jelasin ya, kayak menarik banget. Tapi pasti di antara karya kakak tuh yang beberapa itu tuh yang keren itu, ada gak sih yang paling bener-bener bikin kakak terkesan, terus habis itu yang paling bikin yang kakak paling suka sama paling ya wow selama hidup kakak itu apa? Terkesan sih dari karya itu komik sih, komik pertama itu. Karena di komik itu kita punya story ya, punya cerita itu. Di tahun 2022 itu ada namanya satu lomba festival.
itu saya disertakan oleh satu dosen di Pamulang yang bernama Bu Yulianti. Dia mentor juga lah, mentor Oxford. Di situ dia menceritakan siapa nih yang mengambil chemistry. Yang lain pada mengambil, padahal orang itu malah pada copet puisi. Udah saya nih, awalnya ada kepikiran tuh dulu komik nekat aja kan, nekat aja kan terobos kan. Situ akhirnya terbentuk apa dikasih lah tahu dulu temanya. Oh temanya soal bullying, itu temanya soal seksual. Situ terpikir apa ya? Soal mau bahas apa nih gitu. Terlintas ada tuh dulu dalamnya ide buat sama teman-teman kita itu 2019 itu kalau itu dibuat buat tugas akhir KIG. Jadi dia itu buat dari tugas akhir ya, kalau kita kan skripsi ya, buat dia tugas akhir dalam yaitu kita buat tentang tawuran. Kita ambil tuh, jadi kalau ada satu kalau itu dari novel ke film, kalau ini film komik kita balik nih, terus buat komik kalau itu buat komik alurnya itu dalam alur komik alhamdulillah banget ya dari kita sih dari bulan kita di komik itu cuma 2 hari dikasih waktu itu alhamdulillahnya perdana ikut lomba di Universitas Negeri Jogja. Saya yakin sih bakal menang, tapi alhamdulillahnya ya juara 2 setingkat nasional. Alhamdulillahnya itu tadi bersama tentang komik itu sih. Berarti di antara banyaknya karya kakak tuh yang tadi kakak ceritain ya, yang keren-keren dan menarik itu, berarti kakak bener-bener yang paling terkesan bagi kakak tuh komik karena banyak banget ya sejarahnya ya. Terus di sini nih selama kakak bikin komik-komik itu tuh kakak tuh terinspirasinya dari mana sih? Lebih pertama kita dari kehidupan kita ya. Jadi misalnya ini kita mau ini apa mau menjelaskan kepada remaja Jakarta Barat itu. Kalau kan dari film itu, kalau dari film itu orang kan dalam rangka bilang kan ngapain sih gitu. Seorang yang ilmu kan. Kita mau buat inovasi baru komik ini kan hampir pun semua orang baca komik. Terus sini kita membuat inovasi kayak memperkenalkan itu jiwa anak muda baca komik gitu. Kalau kita tahu tentang awal tawuran tapi endingnya ada penyesalan temennya mati gitu. Itu kayak menandakan jangan melakukan hal-hal yang tidak baik lah gitu. Lakukan hal-hal yang baik-baik aja gitu. Saya mengharapkan begitu sih komik. Keren banget ya guys ya. Buset, keren banget ya yang tadi penjelasan dari Kak Bedil itu guys. Kalau misalkan mau berkarya keren sama Kak Bedil tuh harus masuk sastra guys. Walaupun tadi katanya Kak Bedil bilang kan gak semuanya tuh penulis atau yang pengen jadi penulis masuk sastra. Cuman kayak kalau misalkan mau lebih tahu tentang cara penulisannya dan kosakatanya, terus juga lebih luas pemikirannya itu masuk sastra bisa membantu banget guys. Nah di sini nih Kak, yang kakak bikin komik itu tuh yang sekeren itu, terus kan kakak tadi bilang ada apa sih terinspirasi dari kenakalan remaja yang di Jakarta tawuran segala macem. Tapi pas kakak bikin komik itu tuh kayak apa ya? Ada gak sih Kak? Bukan sastrawan ya apa ya kalau komik itu disebutnya kayak apa namanya kayak kiblat lah ya. Ya, maksudnya kayak kiblat gitu yang benar-benar bisa bikin kakak terinspirasi itu orangnya siapa sih? Untuk kiblat komik saya nggak begitu hafal ya. Siapa tokoh-tokohnya ya. Siapa yang membuat komik saya belum hafal. Tapi untuk kiblat saya lebih ke kiblat ke ada satu orang mahasiswa IKJ
satu filman bernama Bang Termopa Orlando Atros. Beliau lulus, beliau alumni IKJ. Beliaulah yang menginspirasikan saya tuh mempunyai inspirasi kayak seperti beliau dibilang seniman iya, dibilang musisi iya, dibilang konten kreator iya, ya komplit lah ya, multitalenta gitu. Beliau lah yang saya lihat kemarin di blog saya tuh beliau kayak ini bisa nih gitu ya, kasarnya ya saatnya aku mendekati lah gitu, mendekati beliau. Oke, sekian wawancara yang kita lakukan tentang karya-karyanya Kak Bedil yang mungkin nanti bisa bakalan bikin kalian terinspirasi juga nih buat kedepannya, terus juga buat jadi pandangan buat gambaran-gambaran kalian kalau misalkan kalian pengen karya atau misalkan kalian juga punya hobi buat komik, bisa ngambil dari yang tadi penjelasan dari Kak Bedil. Oke, sekian, terima kasih. Apa sih, Kak?